Tuhan-Tuhan batu, tidak ada kota di Jazirah Arab yang memiliki Tuhan sebanyak Mekah. Jika seorang musafir datang dari jauh dan bertanya, berapa jumlah sesembahan kalian? Maka orang Mekah akan tersenyum bangga, seolah ditanya tentang kekayaan atau kejayaan perang. Mereka akan menunjuk Ka'bah, lalu menyebut angka yang terus bertambah dari tahun ke tahun, 300, 400, bahkan lebih. Jumlahnya tak pernah pasti, karena setiap kabilah bebas menambahkan Tuhannya sendiri. Di kota ini, iman tidak diukur dari keyakinan, melainkan dari banyaknya perantara. Pagi itu, matahari naik perlahan di balik bukit-bukit batu. Cahaya keemasannya menyentuh wajah-wajah patung yang berjajar di sekitar Ka'bah. Ada yang dipahat dengan kasar, ada yang dibuat dengan detail indah. Mata mereka kosong, bibir mereka membisu, namun manusia berbicara kepada mereka seolah-olah mereka hidup. Naufal bin Qais berjalan menyusuri pelataran, menghitung persembahan yang diletakkan sejak subuh. Darah hewan masih segar di beberapa tempat. Bau amis bercampur dengan dupa dan kemenyan, menciptakan aroma yang khas, aroma Mekah, aroma ibadah yang aneh. Seorang lelaki dari kabilah jauh mendekat sambil membawa patung kecil dari batu sungai. Wajahnya tegang, matanya penuh harap. Di mana aku harus meletakkannya? Tanyanya sopan. Di dekat berhala kaummu, jawab Naufal singkat. Lelaki itu mengangguk, lalu berlutut. Ia mengusap patung itu dengan lembut, seolah mengusap kepala anaknya sendiri. Jagalah perjalananku, bisiknya, dan lindungi untaku. Naufal menatapnya lama. Ia ingin bertanya, bagaimana batu ini akan berjalan bersamamu? Bagaimana ia akan melindungi sesuatu yang bahkan tak bisa melindungi dirinya sendiri? Namun kata-kata itu hanya berputar di kepalanya. Di Mekah, pertanyaan semacam itu bisa menjadi awal kehancuran. Ia berpaling, meninggalkan lelaki itu dengan doanya. Zaid duduk di pinggir pasar, memperhatikan seorang pemahat batu yang sedang bekerja. Palu dan pahatnya menghantam batu keras dengan irama teratur. Dari bongkahan kasar, perlahan muncul bentuk wajah, mata, hidung, mulut. Untuk siapa patung itu? Tanya Zaid. Untuk kabilah Bani Asad, jawab si pemahat tanpa berhenti bekerja. Tuhan baru, katanya yang lama tak lagi manjur. Zaid terdiam. Tuhan bisa diganti, tanyanya ragu. Pemahat itu tertawa pendek. Selama ia membawa keberuntungan, siapa peduli? Zaid memandangi batu yang sedang dibentuk. Ia mencoba membayangkan, bagaimana sesuatu yang lahir dari tangan manusia bisa menjadi tempat bergantung manusia itu sendiri. Apakah engkau percaya pada apa yang kau buat? Tanya Zaid lagi. Kali ini Palu berhenti. Pemahat itu menoleh, menatap Zaid dengan mata tajam. Aku percaya pada upahku, katanya dingin. Zaid mengangguk pelan. Jawaban itu terasa lebih jujur daripada banyak doa yang ia dengar. Di sebuah rumah besar milik bangsawan Quraisy, ritual keluarga sedang berlangsung. Berhala kecil diletakkan di tengah ruangan, dikelilingi anggota keluarga. Seorang ibu mengangkat bayinya dan mendekatkannya ke patung itu. Berkatilah anak ini, ucapnya penuh harap. Ayah si bayi berdiri di sampingnya, wajahnya serius. Ia percaya, sungguh percaya, bahwa nasib anaknya bergantung pada benda yang tak bernapas itu. Di sudut ruangan, Salma berdiri diam, menyaksikan semuanya. Ia menuangkan minuman, membersihkan lantai, dan menundukkan kepala seperti yang diperintahkan. Namun matanya memperhatikan setiap gerak. Ia melihat bagaimana tuannya berlutut di hadapan patung, lalu bangkit dan berteriak marah kepadanya hanya beberapa saat kemudian karena air yang tumpah sedikit. Jika patung itu mengajarkan kebaikan, pikir Salma pahit, mengapa penyembahnya begitu kejam? Pertanyaan itu menggantung di dadanya seperti beban yang tak bisa ia lepaskan. Waraka duduk di luar kota, di bawah naungan batu besar. Di hadapannya, beberapa berhala kecil disusun rapi, bukan untuk disembah, melainkan untuk direnungi. Ia memandang satu persatu, mencoba memahami daya tariknya. Manusia menciptakanmu, gumamnya pelan, lalu mereka berlutut di hadapanmu. Mereka takut padamu, berharap padamu, menangis padamu. Ia menghela napas. Barangkali mereka tidak menyembahmu, lanjutnya, melainkan menyembah rasa aman yang mereka bayangkan. Waraka pernah berbicara dengan para rahib dan pendeta dari negeri jauh. Ia mendengar tentang Tuhan yang esa, Tuhan yang tak bisa dipahat, tak bisa dibeli, tak bisa dipaksa. Tuhan semacam itu menuntut kejujuran dan keadilan. Dan itulah yang ditakuti manusia Mekah. Ia berdiri, menatap kota dari kejauhan.
Debu berputar di udara, suara pasar samar terdengar. Jika kebenaran datang, pikirnya, banyak patung akan runtuh. Dan lebih banyak hati akan terluka. Sore hari, sebuah peristiwa kecil terjadi di pelataran Ka'bah, tetapi dampaknya terasa besar bagi mereka yang menyaksikan. Seorang anak kecil tersandung dan jatuh, menabrak patung kecil yang diletakkan di dekat pintu. Patung itu terguling dan pecah menjadi dua. Orang-orang terdiam sejenak, lalu riuh. "Celaka!" teriak seseorang. "Itu berhala keluarga kami." Anak itu menangis ketakutan. Ayahnya segera memeluknya, wajahnya pucat. "Apakah kita akan celaka?" bisiknya panik. Orang-orang menatap patung yang hancur. Tidak ada petir, tidak ada gempa, tidak ada tanda murka dari langit. Hanya batu yang pecah. Naufal menyaksikan semuanya dengan dada berdebar. Untuk sesaat, ia menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Namun yang terjadi hanyalah keheningan. Beberapa orang tertawa gugup, yang lain marah dan memarahi si ayah. Patung itu segera diganti dengan yang baru. Namun benih keraguan telah jatuh. Said yang kebetulan lewat melihat kejadian itu. Ia berhenti, menatap pecahan batu di tanah. Jika Tuhan bisa pecah, pikirnya, apa sebenarnya yang kami sembah? Malam itu, Mekah kembali tenggelam dalam cahaya obor dan bayangan berhala. Ritual dilakukan seperti biasa. Doa-doa diucapkan, persembahan diberikan. Namun di hati beberapa orang, ada suara kecil yang mulai berani berbicara. Salma berbaring di sudut rumah, memandangi langit melalui celah atap. Ia tak tahu nama Tuhan yang adil, tetapi ia mulai yakin, Tuhan itu bukan batu. Said duduk sendirian, mengingat patung yang pecah. Ia merasa seolah dinding di sekeliling pikirannya mulai retak. Naufal membersihkan pelataran Ka'bah dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti penjaga rumah yang telah lama ditinggalkan pemiliknya. Warakah menutup gulungan kitabnya dan berdoa dalam bahasa yang jarang didengar di Mekah, doa tanpa berhala, tanpa perantara. Di kota dengan 1000 Tuhan, kebenaran terasa asing. Namun justru karena itulah ia mulai dirindukan. Dan di antara batu-batu yang disembah, ada hati-hati yang diam-diam menunggu sesuatu yang tak bisa dipahat, sesuatu yang akan memanggil manusia bukan untuk berlutut pada benda, melainkan untuk bangkit sebagai manusia.